Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kalimantan Selatan, tepatnya di Kintab, Kabupaten Tanah Laut. Dan kesini mulai tanggal 14 ikut silaturahim nasional di Jakarta. Oh ya, kemudian transit ke Jogja, kemarin ke Kartosuro, dan siang kemarin setengah 11 sudah sampai ke kajian Ahad pagi ini. Selanjutnya, kami mengenal MTA mulai dari 2010, kemudian peresmian di Banjarbaru. 1 tahun kemudian saya ikut binaan di Angsana. Batu Licin, ada Batu Licin ya. Lama kemudian, berapa minggu kemudian saya ikut membuat binaan di Kintab. Dan selama ini sudah rutin sebulan 3 kali. Di binaan 1 kali dan di kelompok kami 1 kali, di cabang 1 kali. Disebutkan namanya, Pak. Nama saya Muhnadir. Ya. Yang kami ingin pertanyakan yang pertama yaitu bagaimana memberikan contoh dan teladan yang benar, oleh karena khususnya di rumah kami, keluarga kami, kalau diberikan nasihat itu hanya diam dan tidak mengikuti atau menolak. Untuk itu nanti mohon nasihat kepada Bapak Ustadz. Kemudian yang kedua, oleh karena sangat rawannya akidah di tempat kami, mohon kiranya Bapak Ustadz nanti mau menerangkan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Ibrahim ayat 24 sampai 26. Dan yang kemudian yang selanjutnya, di dalam kehidupan kami itu ada yang sedikit aneh di dalam menantu kami, yaitu ketika bulan Syawal tiba itu dia tiba-tiba pergi meninggalkan rumah tanpa pamit. Itu sudah berjalan kira-kira 4 tahun. Tapi kemudian beberapa bulan kemudian itu pulang. Dan tidak ada alasan apapun dia pergi itu. Dan ketika ada nasihat itu datang, dia pergi lagi. Untuk itu mohon nasihatnya Ustadz. Yang perginya enggak kamu tanya kemana gitu? Itu ditanya, dia diem itu aja. Tapi bisa bicara ya? Tidak cerai. Enggak bisa bicara? Bisa, tapi enggak, apa istilahnya, nyauti yang alasannya itu enggak tepat, enggak bisa diterima itu. Untuk itu mohon nasihatnya Ustaz. Dan yang terusnya ini dari Angsana nih, tadi titip salam kagem al Ustaz dan jamaah sekalian di kajian Ahad pagi ini. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini ada yang menyambung Saudara Tohari, monggo. Dari Angsana. Ya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ustadz yang kami hormati beserta jamaah, saya perkenalan diri saya, nama saya Tohari. Tohari dari daerah asal yaitu Kintab, Kabupaten Tanah Laut dari Kalimantan. Ya. Yang akan saya pertanyakan Pak cuma singkat. Karena apa? Saya punya keluarga dan saya hidup di MTA ini belum lama. Hidup di MTA ini belum lama, sekitar 1 tahun. Jadi belum begitu kita mengetahui. Tapi sedikit demi sedikit selama ada MTA ini bersama dengan Bapak Muhnadir, bila mana ada kegiatan di cabang Banjarbaru dan di binaan Asana dan di kelompok kita sendiri, saya rutin mengikuti terus. Alhamdulillah. Yang ya. saya tanyakan, ini keluarga saya ini belum lama ini berhubung mertua ini meninggal dunia, saya ini dianggap tidak sayang dengan orang tua
dan tidak pengertian dengan orang tua. Karena apa? Diajak selamatan nggak mau, diajak beli kijing juga tidak mau. Jadi saya dianggap tidak sayang dengan orang tua. Ya, kenapa tidak mau? Karena orang tua saya sudah mati. Oh, Bagaimana gitu. saya mau menyayangi Ustadz? Kan nggak bisa. Ya. Enggak tadi loh, ajak beli kijing kok enggak mau apa enggak punya duit? Kalau duit itu sih ada Pak, tapi saya berhubung sudah tahu di MTA ini, ya, sudah tahu di MTA ini bahwa tidak ada anjurannya, bahkan selamatan juga menghambur-hamburkan uang, malah kita dosa. Jadi kita sudah tahu, jadi kita bersikeras tidak mau. Apa MTA pernah melarang beli kijing dan Ya. selamatan? Masalah itu saya tidak apa Pak, dari MTA tidak ada, cuma saya belajar sendiri. Oh itu Ya, ya. belajar sendiri karena orang yang sudah mati tidak boleh dibangun mewah. Ya, saya artikan kijing itu tadi. Ya. Ya, kebanyakan sekarang kan dibangun mewah, jadi saya tidak mau. Ya. Bagaimana hukumnya dan bagaimana perilaku saya yang harus saya lakukan. Itu saja yang kami sampaikan. Saya akhiri akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung Ustadz. Dari mana? Dari mana ini? Kalimantan Barat, Pak. Bose. Ustaz. Bose, ini Ya. tadi Kalimantan Selatan kok nyambung barat. Ya, ada sambungannya boleh kalau memang ada bersambung. Iya, Memang Indonesia itu bersambung dari. Ayo, apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf ini Pak Ustadz. Saya ini agak gerok karena sakit batuk. Ya, Nah, begini Ustadz. Waktu tahun 2011, saya pernah berkirim surat sama Pak Ustadz. Ya, Terus di dalam surat itu ya saya ceritakan panjang lebar mengenai keadaan saya di Kalimantan Barat itu, Ya. yaitu di perwakilan Kuburaya. Nah, setelah itu saya terharu sekali bahwasanya setelah saya kirim surat itu ada beberapa ya dari MTA perwakilan itu datang ke rumah. Yang surat itu ditunjukkan saya lagi, yaitu melalui Pak Joko. Nah setelah itu saya baru diberitahu bahwasanya di Pontianak itu ada pengajian MTA, yaitu perwakilan. ya, Ya. Terus setelah saya mendatangi perwakilan itu 2 minggu lagi setelah peristiwa itu saya berkenalan dengan Bapak Ustadz Abdurrahman Sukarno. ya, Ya sampai sekarang. Nah, kebetulan kemarin itu waktu saya itu mempunyai hasrat, yaitu untuk mendatangi MTA di Solo ini. Tetapi dianjurkan oleh Bapak Sukarno supaya mendulukan yang silaturahim di Jakarta itu. Nah, saya mempunyai tujuan setelah dari Jakarta saya ke Jogja langsung ke Solo ini. Nah, itu begini Ustadz, yang saya saya tanyakan selama ini saya menjadi anggota perwakilan di Kuburaya itu sudah setahun lebih. Itu ada yang memberitahukan bahwasanya kalau anggota MTA itu harus dibaiat. Betul apa enggak itu ya Ustaz? Ya. Nah, terus caranya gimana itu ya? Saya supaya sebelum saya meninggal itu saya sudah dibaiat. Ya. Iya. Jadi
Saya memang datang ke sini itu mempunyai rencana. Saya sebelum meninggal karena saya sudah umurnya 73. Itu ya supaya sebelum meninggal itu sudah bisa merawui MTA di Solo ini dan ketemu saudara-saudara semuanya yang ikut pengajian di MTA Solo ini dan kemungkinan dari luar-luar Jawa. Ya, itu apa itu pertanyaan saya cuma itu, Ustaz. Ya. Apakah anggota MTA itu memang harus dibaiat? Artinya Bapak kepengen dibaiat. iya. Ya. Ini Mau bayar berapa? nggak tahu itu. Bayarannya dari Allah ya, Pak. Ya, sudah? Ya, dan saya mohon begini Ustaz, supaya saya didoakan supaya istiqomah dengan keluarga saya Ya. selalu mengikuti pengajian MTA perwakilan Ya. di Kuburaya. Betul. Ya, sudah itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Bapak, Nama saya Sudarsono tadi. Sudarsono. Oke. Yaitu dari perwakilan Kuburaya. Ya. Ya. Baik, saya jawab ya. Pertama Ya. dari Pak Muntir. Jadi memberi contoh teladan yang benar bagi keluarga. Ya. Jadi memberi contoh teladan yang benar. Contoh yang paling baik itu kita mengikuti pribadi siapa? Rasulullah. Karena Allah mengangkat Rasulullah itu diangkat oleh Allah menjadi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Liman kana yarjullah wa yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada pribadi Rasul ada suri teladan yang baik. Maka untuk mencontoh perilaku Rasulullah itu harus mengetahui bagaimana Rasulullah dalam perilaku kehidupannya ini. Nah, maka perlunya ngaji. Ngaji di MTA itu ditekankan hasil daripada ngaji itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengamalkan hasil ngaji dalam kehidupan sehari-hari tidak usah meminta pertimbangan kepada manusia. Ada kalau kamu ngaji hasilnya diamalkan itu sudah memberi contoh yang baik pada keluarga, pada anak, pada istri. Dan memang mempunyai kewajiban menjaga dirinya, menjaga keluarganya dari sentuhan api neraka. Ya, maka kalau hasil ngajinya diamalkan, insya Allah itu sudah memberi contoh yang baik. Kemudian dalam surat Ibrahim 24 itu Allah menunjukkan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin. Asluha sabitum wa faruha bisama tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Coba dibaca aja ayatnya itu, ayo. Surat Ibrahim nomor surat 14 ayat 24 sampai 26. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha bis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi. Tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Ada notnya di situ. Termasuk kalimat yang baik ialah kalimat tauhid
segala ucapan yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran serta perbuatan yang baik. Kalimat tauhid seperti kalimat la ilaha illallah. Ya, sudah kan? Jadi Allah membuat suatu perumpamaan, kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu akarnya menghunjam ke tanah, jadi dasarnya, akarnya itu kuat. Pohon yang baik itu yang kuat akarnya dulu. Kalau akarnya sudah kuat, boleh pohonnya tumbuh besar, dahan rantingnya boleh rindang, buahnya boleh banyak. Tapi kalau akarnya kuat, nanti kalau ada angin besar pun ya tidak akan tumbang. Paling nanti ada dahannya yang sempal. Ya. Tapi sempalnya dahan atau ranting tadi kalau akarnya masih kuat, baik, nanti trubusnya lebih banyak. Tadi sempal cabang satu, terubusannya lebih banyak. Itu pohon yang baik. Maka pohon yang baik itu dikatakan kalimatan thayyibatan, di situ kalimat yang baik itu kalimat la ilaha illallah. Jadi untuk Islam ini terutama dikuatkan dasar tauhidnya. La ilaha illallah itu kalimat tauhid. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Hanya kepada Allah kami menghambakan diri, hanya kepada Allah mohon pertolongan. Segala sesuatu hanya pada Allah. Dan kalau tauhidnya kuat, ketergantungannya kepada Allah, termasuk melaksanakan agama ini, dakwah mengembangkan agamanya, kalau tauhidnya kuat, tidak mudah dibeli, tidak mudah dibayar, tidak mudah dibujuk untuk meninggalkan dakwah. Ya, Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh. Nabi Muhammad SAW didatangi tokoh-tokoh Quraisy, akan diangkat karena dia tidak tahu apa tujuannya Muhammad di dalam menyampaikan dakwahnya itu apa tujuannya. Kok umat menjadi pecah belah, saudara, orang tua dan anak menjadi berpisah. Mus'ab bin Umair itu, ya, dia seorang anak orang kaya, ya, paksa harus meninggalkan rumahnya karena orang tuanya tidak suka Mus'ab masuk Islam itu. Paksa harus diusir dari rumah. Tetapi anak itu pun mau. Mengapa mau berpisah dengan orang tuanya yang kaya raya mengikuti Muhammad yang dalam keadaan dunianya miskin. Sehingga dulu pakaiannya selalu mewah, setelah ikut Nabi Muhammad dalam suatu riwayat diriwayatkan kancing bajunya ini aja sampai rusak nggak bisa ganti, dikancing dari duri-duri yang dari padang pasir itu. Apalagi kok ganti baju. Tidak ada. Jadi dari segi materi tampak melarat. Kenapa? Apa yang mempunyai, apa yang dijadikan kekuasaan sampai begitu kuatnya, lebih jadi melarat daripada harta daripada ikut orang tuanya yang kaya raya tadi. Ini kalimat tauhidnya kuat. Karena banyak harta seperti apa, tahu harta di dunia, kesenangan di dunia apapun wujudnya itu hanya kesenangan yang menipu. Mata'ul ghurur, itu kesenangan yang menipu. Sedang ikuti Nabi Muhammad SAW mengikuti agama yang lurus itu kesenangan yang abadi. Kehidupan yang sesungguhnya itu kehidupan di akhirat. Dia akan bisa menikmati kesenangan yang sesungguhnya. Baik di dunia sampai di akhirat. Karena ukuran senang itu tidak bisa dilihat hanya banyaknya harta. Sekarang kita bisa lihat, kita buktikan. Berapa banyak orang yang hartanya banyak. Ya, rumahnya banyak. Terpaksa tidak bisa tidur di rumah. Harus dikurung di penjara dengan jeruji besi. Tidak bisa umur dengan keluarganya. Senengnya sepiro itu. Itu baru di dunia. Ya. Di akhirat tidak ada. Gitu. Maka lebih suka mengikuti ajaran, mentaati ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itulah akan membawa kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Apa yang menjadikan kekuatan orang sampai di situ itu? Mantuk saudara tadi, kampung hanya satu, mati sok sing ngubur sapa? Ya, itu dia nekat ngaji, walaupun dibekot oleh tetangganya, temannya, karena ada keyakinan tadi.
Jak tuku kijing ora gelem padahal punya duit. Apa yang mendorong kamu? Yang resikonya dikucilkan oleh keluarganya karena tidak mau beli kijing. Ya, resikonya. Apa yang menyebabkan kok punya kekuatan semacam itu sampai dirasani sak dulur kabeh dipekot, dianggap ora bekti pada orang tuanya. Kok masih nekat? Nah, sebetulnya ada apanya. Lah itulah karena kalimatan thayyibatan. Dasar tauhidnya kuat. Nabi Muhammad ditawani angkat jadi raja. Hei Muhammad, kamu jadi raja. Apa jadi apa? Apa yang menjadi permintaanmu tak turuti sudah. Kalau kamu menyebarkan agama yang memecah belah umat ini karena kamu gila tak ragati. Ya, tak obatke sampai sembuh edanmu wi. Obat ya, dianggapnya Nabi orang gila. Dia akan diobatkan, wes sampai sembuh. Biaya berapapun akan ditanggung. Enggak ngerti. Nah, takwa itu kuat. Kalau tauhidnya kuat, sudah, tidak bisa diuyak-uyak. Tidak bisa diruntuhkan. Maka Nabi suruh minta apa diberi, tapi syaratnya berhenti kamu dakwah. Nah, Nabi jawabnya tegas saja. Jangankan kamu hanya memberi yang sudah kamu punya. Dia kata kamu bisa mengambil matahari dan bulan di tangan kedua tangan saya suruh berhenti dakwah, tidak akan saya terima. Sehingga orang sampai mengerti bahwa Islam itu benar. Manusia sehingga mengerti kebenaran Islam dengan dakwah kami ini atau saya mati bersama dakwah ini. Nah, itu tidak bisa dibeli karena tauhidnya kuat. Itu pohon yang baik itu. Orang sekarang, wah ada teke raja, wes saya kira rasa dakwah we ya, besok tak pilih jadi anggota dewan. Oh ya dah, mandek mesti. Ketika akan pemilu ini kabeh sudah terjun dakwah, nyari nomor masjid di sana, biar memilih. Setelah jadi, sudah bakal dakwah meneh. Sekarang kok tidak pernah ngisi pengajian, wah saya sibuk, tiap hari sidang. Oh ya, wes jadi anggota dewan sidang. Jadi anggota DPR, tadi posisi apa? Bupati ya begitu. Dhisik kayak arep jadi apa? Kepingin dicalonkan itu nyedai ulama-ulama ngisi pengajian, dia orang muslim. Bang Ruiz tadi kon ngisi pengajian, wah saya sekarang sibuk sekali. Jadi berhenti dakwahnya karena diberi kedudukan. Nah sekarang orang dakwah-dakwah itu ingin mencari kedudukan. Kalau sekiranya diberi kedudukan untuk berhenti dakwahnya, berhenti dia mau. Daripada saya dicopot dari kedudukannya, tidak diberi kedudukan, walaupun saya dakwah. Seperti saudara tadi ada yang di jabatannya dicopot di kabeh tadi. Biasanya jadi khotib barang copot, jadi imam copot, imam tahlilan copot, imam yasinan copot kabeh. Nah, kenapa kamu mau dicopoti? Yang jelas penghasilanmu kurang. Ya, nah, apa yang mendorong itu? Nah itu bibit kalimatan thayyibatan ada di dalam, harus ditumbuh suburkan. Andai kata itu nanti ada angin besar, patah tidak akan tumbang. Sama kelanjutan ayat tadi, kalimatin khabisatin kasajaratin khabisatin nijtusat min fauqil ardi malaha min qaror. Adapun kalimat yang jelek seperti pohon yang jelek. Pohon yang jelek itu walaupun pohonnya besar tapi akarnya rapuh. Tidak usah dengan angin kencang, nanti angin sepoi-poi saja sudah tumbang. Dan kalau tumbang terangkat seakar-akarnya, dalam bahasa Jawanya sol. Kalau pohon itu sudah sol, wes ora bakal tumbuh lagi. Ya, lain kalau dari pohonnya akarnya kuat, sempal dahannya atau potong pohonnya, nanti masih terubus lagi, tumbuh lagi. Tapi kalau sudah sol, terangkat seakar-akarnya, sudah jangan diharapkan bisa tumbuh lagi. Itu kalimatan yang jelek. Maka untuk supaya mendapatkan bisa istiqomah, ya kita berdakwah, kita menjalankan agama Allah ini, jangan punya pamrih harapan apapun dari manusia. Tanamkan harapannya dari Allah. Itu kalimatan yang baik, kalimatan thayyibatan. Seperti pohon yang baik.
Nah, itu yang dimaksud ayat 24 Nabi Ibrahim tadi. Sekarang punya menantu, tiap hari bulan Syawal kok pergi. Perginya kemana beberapa bulan orang ngerti ditekoni rawang sulan. Lah terus piye wong rawang sulan kok nasihati piye? Ya. Saya memberikan pada bapak lah, mantumu tidak di sini terus nasihat apa? Tekoni bapak marotuwa we rawang sulan apa meneh tak tekoni. Kemana kamu pergi? Malah jawab, jangan ditanya kemana aku pergi. Jangan ditanya mengapa aku pergi. Gitu ah? Habis malah jawabnya ngono kok piye? Ya sudah, meneng wae wong jangan ditanya. Ya, Bapak, nah nanti mestinya Bapak yang lebih tahu. Kalau Bapak mertua tanya jendana, nyuruh aja anak perempuannya. Sebagai istrinya dia coba tekono Mas mugi nek sawal lunga suwe men ra mulih ki jane nyang endi lungone. Nah, coba suruh tanya istrinya. Nek ditanya istrinya ya ndak mau, ya udah punya. Ditekoni ora gelem berarti rahasia itu. Gitu ya, Bapak ya. Ya. Kemudian ya, tidak mau selamatan, tidak mau ngijing, dia tidak dianggap tidak sayang pada mertua, ya dia biasa saja itu Pak Tohari tadi. Sayang orang tua sudah mati, kalau orang tua sudah mati, anak yang berbakti pada orang tua itu, kalau orang tuanya ketika hidupnya Islam, didoakan, mohonkan ampun, itu tanda berbakti kepada orang tua. Kalau orang tuanya punya hutang, ketika hidupnya belum terbayar, berusaha untuk membayarnya. Kalau orang tua punya tanggungan, anak yatim misalnya setelah bapaknya mati, kita teruskan. Usaha-usaha yang baik kita teruskan. Itu berbakti pada orang tua. Orang kok malah mati bakti orang tua dikijing. Wong iki duruki lemah tok aja jantem mbok entepi watu sisan. Berarti kejam itu. Ya dah. Nah, kalau kamu pikir ini duruki lemah aja udah reso mentas terus ditembok sisan, lah tambah rekoso banget loh di sana. Jadi terang no, aku jane iso tuku kijing ning mesake. Ya, tepi watu sakmene ora kabotan gitu. Nah, sebab dituntun dengan agama enggak mau ya akal wae. Akal. Kalau menurut agama bukannya tidak mau karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menembak, mengijing kuburan tadi, dilarang oleh agama. Bukannya saya tidak mau, karena ini dilarang oleh agama, maka saya tidak mau terlibat dalam hal itu. Itu yang tuntunan agama. Ya, kemudian dari Pak Sudarsono, apa anggota MTA harus dibaiat? Ya, berita itu dari mana itu bohong. Tekono wong semua itu apa sudah dibaiati semua. Ya. Nah, maka kalau mau baiat bayare piro ngono ta Wigo? Nah, enggak ada ngaji di MTA di baiat. Kalau baiat itu maksudnya berjanji betul. Wong pramuka ya baiat kok. Ya, baiate pramuka kan dasa dharma karo tridharma, gitu toh? Ya, baiate tentara Sabta Marga, gitu toh? Nah, di MTA ini memang betul kalau mau ngaji di MTA janji dulu. Mau ngaji dengan betul, mau mengamalkan hasil ngajinya, kalau mau ngaji sungguh-sungguh, mau mengamalkan hasil ngajinya, boleh. Kalau tidak mau mengamalkan, tidak boleh. Nah itu harus janji, tertulis. Ngisi formulir, ada fotonya di situ. Kalau itu dikatakan baiat, betul. Jadi seperti itu. Kalau ngaji, ditakoni dulu. Berarti cabang-cabang diresmikan kemarin tanya, kira-kira sanggup mau mengamalkan hasil ngajinya? Sanggup. Mau ngaji dengan istiqomah? Mau. Nah, dah. Mau istiqomah dengan jadwalnya ngaji harus ngaji. Ojo mung pasang papan nama tok ndak ada kegiatannya. Ya, ini cabang perwakilan MTA Batu Raja misalnya. Ya dah, udah. Nah, ini perwakilan MTA Kuburan Raya, Kuburaya. Kuburaya, ya dah. Harus ada
perwakilan MTA harus ada kegiatan. Antara lain kegiatan rutin ngaji, kegiatan rutin ngamalkan hasil ngajinya. Ya, kalau itu dikatakan baiat, itu baiat. Baiat itu artinya janji setia. Kamu berjanji. Nah gitu dah. Kalau tidak mau mengikuti janji ini, tidak mau mengamalkan, tidak mau ngaji dengan tekun, ngamalkan tidak mau, ya tidak boleh, tidak jadi. Jadi diresmikan. Jadi kalau itu yang dimaksud baiat itu janji begitu, itu betul. Memang seluruh warga MTA ada janjinya. Ya kan? Maka kalau jadi warga betul ngaji, ada absennya, di absen kayak cah sekolah kuwi. Nah, ada yang tidak suka ngaji ndak di absen. Lah kamu boleh masuk, boleh tidak kok. Nek kepengin ngaji sing ora di absen, teko minggu pagi ini iki lho. Tidak datang ya tidak dicari, teko ya ora dihitung. Ya toh, ndak dihitung. Ya, maka mana yang datang mereka kan tidak tahu. Ya. Ini sing kerep teko ya, yang di depan saya itu kerep teko, yang dari mana itu di Purworejo itu teko terus tuh, saya di depan saya tahu itu. Ya, ini teko terus. Walaupun ora di absen aku ngerti, lu gue pasti neng kono terus kok. Nah, andai kata dia tidak datang ya ketoro. Jadi neng kono kok rene neng ndi gitu. Tapi yang di sana opone sing neng ngisor kae wis ra gagas. Tidak tahu kita. Jadi ini pengajian itu ada pengajian umum, berangkat pagi ini, ada pengajian khusus yang pakai absen, pakai apa itu daftar hadir itu. Nah, itu kalau nggak datang dicari. Dicari bukan sekedar dicari, kenapa tidak datang? Nah itu. Maka ada aturan tidak datang harus minta izin. Kenapa tidak datang? Apa mungkin sakit? Nah, kalau sakit kita punya kewajiban ya mengamalkan hasil ngajinya. Haknya sama muslim itu antara lain kalau sakit kamu jenguk, gitu loh. Dijenguk. Ternyata dengar berita mati punya hak dia untuk dilayat, gitu. Orang kok suwe orang mlebu nang endi ra nek kabare bae wis dikubur. Nah, itu, maka jangan sampai masih ditulis di absen bae wis dikubur. Jadi maksudnya di absen itu untuk mengakrabkan satu sama lain supaya warga itu tahu hari ini makan apa tidak, ya tahu. Saya tanamkan di sini warga MTA haram hukumnya kalau ada saudara yang kelaparan tidak bisa makan, yang lain ada yang kekenyangan, yang lain bisa makan, oh ini ada yang tidak makan, yang ini warga haram hukumnya. Walaupun itu sebetulnya sesama umat Islam harus begitu. Sebagian sakit, seluruh anggota tubuhnya sakit. Karena sama muslim itu seperti satu tubuh. Lah wujud yang seperti ini hadisnya masih ada, tapi mewujudkannya masih sulit. Ya, kadang-kala malah sama muslim ditanya sedang bertengkar, dinasihati malah jawabnya, kowe rasa ngurusi aku. Ngurusan sama. Loh, kamu itu kalau menurut hadis Nabi, kamu saya itu satu tubuh. Susahmu ya susah saya, bungahmu ya bunga saya. Malah rentok ngurusi, nah itu berarti memang dan tidak bisa diamal. Maka untuk itu rintis dari warga MTA sendiri. Ya, wujud. Dan nanti kalau sudah semua begitu mapan, nanti mudah-mudahan menjalan seluruh umat Islam, bangkit apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu diwujudkan dalam kehidupan.